ini yang putus ya, yang putus sekolah ini pada SD tahun kemarin itu 40.623. Ya. Kemudian SMP, SMA, SMK, dan ya kalau kita melihat ini dampak daripada sistem zonasi ini hampir 30% Ya. yang menyebabkan mereka putus sekolah. Jadi Bang, Gimana Pak Ubay? soal 664 triliun, Ya. ya kan? Kenapa palunya itu kan ada di DPR. Artinya kalau ada alokasi yang nggak pas, contoh misalnya sekolah-sekolah kedinasan, ya kan, perguruan tinggi kedinasan, itu nggak boleh ngambil jatah 20% untuk pendidikan di APBN. Ya. Artinya kalau Mendikbudristek mengajukan itu, ya kan, maka suruh revisi dulu kan bisa. Apa yang direvisi? Ya anggaran. Ini nggak sesuai dengan peruntukan. DPR Ya. itu punya wewenang apakah anggaran yang diajukan oleh kementerian itu diketok palu atau enggak. Kalau kita lihat Permendikbud 1 2021 Ya. yang dijadikan rujukan Ya. apa solusi sekolah yang kurang? Solusi dari sekolah kurang adalah pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan sekolah swasta. Kalau kurang. Karena itu bahasa saya nggak jelas itu. PPDB bersama itu. Mestinya ketika daya tampung kurang, maka pemerintah daerah wajib, bukan dapat. Saya mau tanya dulu dari saya bingung nanya ke siapa nih. Ibu Lisda DPR. Iya. Kalau bangun sekolah itu kenapa? Apa susahnya sih? Anggaran nggak ada tuh apa? Kenapa nggak langsung bangun sekolah sebanyak-banyaknya SMP, SMA gitu loh? Ya anggarannya memang kurang, Bang. Anggaran kurang. Memang kurang. Gini, Ya, Bang. bagaimana kalau nggak jangan dong hepeng bagaimana? Tapi sebenarnya tidak semua daerah kurang sekolah. Tidak semuanya kurang Tidak sekolah. semua kurang Tidak sekolah. semua kurang sekolah. Iya. Tidak. Bahkan sekolah negeri yang masuk yang di kurang laporan mungkin negeri. KPAI, Ya. tidak semua sekolah negeri itu Terisi. terisi. Iya. Ada di daerah-daerah Berarti- terpencil, daerah-daerah tertentu yang kemudian justru sekolah negeri kurang siswa. Itu oke lah di daerah itu oke lah bisa dimaklumi. Nah, yang kurang itu rata-rata di perkotaan. Di perkotaan itu kenapa nggak dibangun saja? Kenapa? Kalau di Nggak ada perkotaan uang? kayak di Jakarta ini kadang kendala lahan ya. Jadi ada pembagian wewenang, misalkan penyiapan lahan oleh pemerintah daerah, kemudian secara penganggaran pembangunannya dari pusat. Nah, kadang lahannya ini nggak ada gitu. Nah, itu kemudian tidak diimbangi dengan langkah strategis, misalkan melibatkan swasta, memberdayakan swasta, mensubsidi anggaran biaya kepada swasta begitu. Pak, benar nggak Ibu Lisda bahwa rakyat Indonesia ini 60 atau 80% maksimum sekolahnya SD? Benar nggak sih? Ya. Pusing nggak dengarnya itu? 60%, 80% atau 60%? Dan dari semakin menurun, Bang, sampai ke SMP itu dia berkurang terus begitu. Iya. Iya. Ini yang putus ya, yang putus sekolah ini pada SD tahun kemarin itu 40.623. Ya. Kemudian SMP, SMA, SMK, dan ya kalau kita melihat ini dampak daripada sistem zonasi ini hampir 30% Ya. yang menyebabkan mereka putus sekolah. Zonasi menyebabkan putus sekolah? Ya, menyebabkan putus sekolah itu Karena? kurang lebih ya karena tidak kebagian sekolah tadi salah Oh, satunya. tidak kebagian sekolah Iya. gara-gara zonasi. Berarti Sampai setuju 30%. nggak zonasi hapuskan saja? Kalau saya berharapnya itu memang harusnya disiapkan dulu, Bang. Jadi semua yang diharapkan tadi ya, sekolahnya ditambah disesuaikan dengan zonasi tersebut, kebutuhannya, kemudian juga mutu daripada sekolah tersebut, baik itu Oke, untuk SDM-nya. jangka singkat, menurut Ibu zonasi hapus atau enggak? Itu dulu deh. Kalau saya hapus. Hapus? Pusing gua ini, dua orang aja udah beda pendapat. Iya, karena masalahnya tadi Pak Subay juga saya berbeda, Bisa, bukan Pak. masalah Kan regulasi problemnya Permendikbudnya berbeda, yang iya. salah. Ya udah, gini deh, kita istirahat dulu, ketemu lagi di Hot Room. Itu loh udah ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.